air 9 yang continuous drying ya, 916 sama 915. Kalau nggak salah 916 itu minggu lalu sudah dibahas bagian sama Pak Kusdianto. Ya. Nah, ada yang mau menjelaskan 916 atau 915? Saya ingin mencoba yang 916, Bu. Boleh ditulis nama sama NRP-nya di Zoom chat ya, biar bisa saya record gitu ya di catatan saya. Yang 915 silahkan. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, sudah ada 2 orang. Dimulai dari yang 916 dulu aja ya, karena kan itu melanjutkan. Oke, Mbak Ninda bisa langsung share screen aja. Belum jadi yang 915 terlebih dahulu, Bu. Kalau 916 kan kemarin tinggal melanjutkan pembahasan dari Pak Kusdianto toh? Oh iya, Bu, ya. Ya, baik, jadi Bu. biar langsung aja. Kalau 915 kan belum dibahas. Ya, sebentar, Bu. Ya. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan share screen. Apakah sudah terlihat, Bu? Masih loading sepertinya, ditunggu dulu. Masih hitam. Nah, ini sudah. Ini sudah muncul. Ya, soalnya dulu, baru nanti penyelesaiannya ya. Ya, Bu, baik. Jadi untuk yang 916 ini air recirculation in continuous dryer, di mana wet feed material untuk continuous dryer mengandung 50% berat water dalam basis basah dan dikeringkan menjadi 27% berat dengan menggunakan counter current airflow. Produk kering keluaran pada rate 907,2 kg per jam, fresh udara pada sistem masuk pada suhu temperatur 25,6 derajat Celcius dan memiliki humidity sebesar 0,007 kg H2O per kilogram udara kering, dan moist udara meninggalkan dryer pada 37,8 Celcius dengan humidity 0,02, dan bagian dari recirculation dan mix dengan udara sebelum masuk heater bercampur dengan udara masuk pada dryer pada temperatur 65,6 derajat Celcius dengan humidity 0,010, dan solid masuk pada temperatur 26,7 dan meninggalkan dryer pada 26,7 juga. Hitung fresh air masuk dengan persen udara keluar melalui dryer yang kemudian di-recycle, dan panas yang dibutuhkan di dalam heater, kemudian panas yang hilang dari dryer. Untuk penyelesaiannya,
Diketahui 50% H2O weight basis masuk dan 27% H2O weight basis keluar dengan produk rate 907,2 kg per jam, TG1 sama dengan 25,6 derajat Celcius, H1-nya 0,007 kg H2O per kilogram dry air, TG2-nya sama dengan 37,8, H2-nya 0,02, H2 ini sama dengan H6 dan H5. Untuk TG4 sama dengan 65,6 derajat Celcius, H4-nya 0,01, TS2-nya sama dengan 25,6, TS1-nya 25,6 juga. Yang ditanyakan, fresh air flow atau G1, persen recycle, Q masuk heater dan Q keluar dan Q hilang pada dryer. Di sini sebelumnya dihitung dulu untuk X1-nya yaitu 0,5 dari diketahui tadi berat basah dibagi dengan 1 min 0,5 sehingga X1 sama dengan 1 kg H2O per kilogram dry solid. Kemudian untuk X2-nya tadi diketahui 0,727. Kemudian untuk 0,27 dibagi 1 minus 0,27 sehingga didapatkan X2-nya 0,37 kg H2O per kilogram dry solid. Untuk LS-nya sama dengan 907,2 kg per jam tadi dikali dengan 1 minus 0,37 ini X2 kilogram dry kilogram dry solid dibagi dengan kilogram H2O sehingga didapatkan LS-nya 662,25 kg dry solid per jam. Untuk sistemnya seperti ini, dan untuk yang pertama menghitung material balance untuk H2O pada heater dengan menggunakan persamaan 9-10-29 di mana G1 dikali H1 ditambah dengan G6 dikali H2 sama dengan G1 ditambah G6 dikali dengan H4. Di mana G1 belum diketahui dan nanti akan dihitung sehingga G1 dikali H1-nya 0,007 ditambah G6 dikali H2-nya 0,02 sama dengan G1 ditambah G6 0,01 sehingga didapatkan G6 sama dengan 0,03 per 0,01 G1. Ini untuk persamaan pertama. Kemudian material balance untuk H2O pada dryer dengan persamaan 9-10-30 yaitu G1 ditambah G6 dikali H4 ditambah LS dikali X1 sama dengan G1 ditambah G6 H2 ditambah LS2 LS dikali X2 sehingga nanti didapatkan persamaan yaitu 0,01 G1 ditambah G6 ditambah 662,25 sama dengan 0,02 dikali G1 ditambah G6 ditambah 245,0325. Kemudian kita saya substitusikan persamaan 1 dalam persamaan 2 di mana nanti didapatkan G1 sama dengan 32094,65 kg fresh air per jam atau sama dengan 32094 kg fresh air per jam. Kemudian G6 sama dengan 0,3 dari G1 tadi dari persamaan 1 sehingga didapatkan G6 sama dengan 9628,2. Dan untuk yang kedua pertanyaannya persen recycle. Persen recycle sama dengan G6 dibagi G total yaitu G1 ditambah dengan G6 sehingga didapatkan 23,08%. Untuk heat balance, untuk mencari V pada heater dan Q pada dryer, heat balance-nya di sini datumnya sama dengan 0 derajat Celcius, di mana lambda 0 dari H2O pada T sama dengan 0 derajat Celcius, yaitu 2501 kJ per kilogram. Kemudian untuk CS-nya menggunakan persamaan 936, yaitu 1,005 ditambah 1,88 dikali H, dan H aksen G-nya sama dengan CS dikali TG min T0 ditambah H lambda,
Dan untuk HS aksennya sama dengan CPS TS min T0 ditambah X CPA dikali TS min T0. Untuk heat balance pada heater yaitu G1 H aksen G1 ditambah G6 H aksen G6 ditambah QH sama dengan G1 ditambah G6 H aksen G4. Di sini H aksen G1 dihitung dengan CS sama dengan CS dikali T-G1 min T0 ditambah H1 dikali lambda 0. Jadi didapatkan H aksen G1 sama dengan 43,5719 dikali kilojoule per kilogram dry air. Kemudian untuk Hg6-nya sama dengan CS dikali Tg6 min T0 ditambah Hg dikali lambda 0 sehingga didapatkan 89,4303 kilojoule per kilogram dry air. Dan untuk H aksen G4-nya sama dengan CS Tg4 min T0 ditambah H4 dikali lambda 0 sehingga didapatkan 92,1713. Untuk G1 ditambah G6 sama dengan 41722,2. Sehingga untuk QH sama dengan G1 ditambah G6, H aksen G4 dikurangi G1 H aksen G1 ditambah G6 H aksen G6. Sehingga nanti QH-nya bersatuan kilojoule per jam. Di sini adalah substitusi nilainya. Sehingga tadi diketahui bahwa G1 ditambah G6 sama dengan 41722,2, H aksen G4-nya 92,173 dikurangi dengan G1-nya 3209 dikali H aksen G1-nya 43,5719 ditambah dengan G6-nya 9628,2 dikali dengan H aksen G6-nya 89,4303 sehingga nanti didapatkan pH-nya 1586140 kilojoule per jam dan dikonversi menjadi kilowatt menjadi 440,6 kilowatt. Kemudian jadi panas yang ditambahkan pada heater atau panas yang dibutuhkan adalah sebesar 440,6 kilowatt. Untuk heat balance pada dryernya sama dengan G1 plus G6 dikali dengan H aksen G4 ditambah LS dikali H aksen S1 sama dengan G1 ditambah G6 H aksen G2 ditambah LS H aksen S2 ditambah Q. Sehingga untuk H aksen S1 sama dengan CPS TS min T0 ditambah X CPA TS min T0. Karena dry solid masuk dan keluar tadi temperaturnya sama yaitu 26,7, maka CPS-nya adalah 0. Sehingga H aksen S1 sama dengan X1 CPA TS1 min TW didapatkan 111,793 kJ per kilogram. Dan H aksen S2-nya sama dengan X2 CPA TS2 min T0 sama dengan 41,363 kJ per kilogram. Dengan persamaan tadi, sehingga nanti Q sama dengan G1 ditambah G6 dikali H aksen G4 ditambah LS dikali H aksen S1 dikurangi G1 ditambah G6 H aksen G2 ditambah dengan LS dikali H aksen S2. Untuk H aksen G2 sama dengan H aksen G6. Sehingga Q-nya sama dengan G1 ditambah G6 41722,2 dikali dengan H aksen G4-nya 92,1713 ditambah dengan LS 662,2 dikali H aksen S1 111,793 dikurangi G1 ditambah G6-nya 41722,2 dikali H aksen G2-nya 89,4303 ditambah 662,25 dikali dengan H aksen S2-nya 41,363. Sehingga nanti didapatkan Q sama dengan 161.002,5 kJ per jam dan didapatkan hasil akhir 44,723 kW. Ketemunya
Sehingga heat loss-nya pada dryer adalah 443,723 kW. Sudah. Ini coba di scroll lagi ke bagian sistem ya. Sistem yang gambar alatnya, gambar skema sistemnya itu. Nah, jadi untuk soal 9, 10, 6 ini itu kan udaranya di recycle kembali gitu ya. Jadi yang penting dari sini adalah selain penyelesaian mass balance, energy balance itu adalah pemahaman batasan sistem. Kalau tadi yang diselesaikan sama Mbak Ninda ini kan ya cuma tinggal pakai mass and energy balance gitu aja ya. Misalkan kayak tadi yang dijelaskan Mbak Ninda, material balance for H2O on heater. Material balance untuk H2O pada heater ini ya. Itu kan ada. Nah, ini tuh sistemnya yang mana? Coba Mbak Ninda tunjukkan sistemnya yang dimaksud mana. Karena kalau material balance H2O pada heater itu berarti ya alat yang heater ini kan, itu kan ada tulisan yang kotak itu heater, terus nanti ada streamnya yang masuk nomor berapa tuh, nomor 3, terus ada streamnya yang masuk yang keluar nomor 4, ya kan? Nah, apakah ini sesuai sama apa ya, angka-angka yang ada di persamaan mass balance-nya? Diturunkan sedikit Mbak. Nah, ini G1 H1 ditambah G2 H2 sama dengan G1 plus G6 H4. Nah, bagaimana Mbak penjelasannya? Karena kan G1 tuh di stream yang paling fresh air itu ya. Terus G2 H2 itu G6 H2 itu kalau dilihat dari skemanya kan aliran yang recycle gitu ya. Nah, G1 plus G6 H4 itu harus stream yang keluarannya heater. Gimana Mbak Ninda penjelasannya? Kalau yang di dryer coba tulisin turunkan ke material balance yang di dryer. Nah, ini kan ada G1 plus G6 H4 itu kan sesuai untuk yang masuk dari dryer sebelah, masuk in gitu ya, kan innya dryer itu kan ada dua, yang solid sama yang gas kan. Nah, kalau G1 plus G6 H4 itu in bagian gas. Terus LS X1 gitu ya, itu kan inlet dryer pada bagian solid. Terus sama dengan G1 plus G6 H2 itu adalah outlet dryer pada area gas gitu ya. Terus ditambah LS kali X2 itu juga adalah outlet dryer pada solid. Nah, kalau yang perlu diperhatikan di sini adalah, coba scroll lagi ke atas Mbak. Nah, di sini tuh kan ada mixing point yang di heater. Yang coba di zoom Mbak Linda. Ya, di zoom gitu aja. Nah, ini kan ada aliran fresh air ketemu sama recycle stream itu ya. Nah, fresh air ditambah recycle stream itu akan sama dengan streamnya streamnya yang masuk menuju heater atau yang ditulis sama Mbak Nida itu 3 ya. Halo, Mbak Nida. Iya, Bu. 3 ya itu yang masuknya ke. Iya, Bu. Iya. Jadi saudara harus memahami yang lainnya juga ya, maksudnya ini mengenai mekanisme mass balance. Berarti kalau G1, H1 itu adalah udara dari
fresh air, terus ditambah dengan G6 kali H2 itu adalah udara dari recycle. Nah, kalau itu ditambahkan itu kan menjadi sama dengan inletnya atau yang di nomor 3-nya si heater itu. Kemudian scroll lagi ke atas yang mengenai apa namanya wet basis gitu ya. Oh iya. Ini Bu. Nah, ini juga penting. Kalau di soal itu kan 50% wet basis, sedangkan kalau nilai X yang ada di penyelesaian mass and energy balance atau mass balance, X-nya adalah dalam dry basis. Berarti harus dihitung dulu, dirubah dulu 50% itu berapa kalau untuk dibagi dengan dry solidnya. Kalau misalkan 50% itu isinya adalah H2O, berarti solidnya ada 50%. Berarti ya 0,5 dibagi dengan 0,5 karena dry solidnya hanya ada 50%. Sama halnya untuk yang produk luarnya 27%. Kalau ada air sebanyak 27%, berarti dry solidnya ada 73% atau 27/73 sama seperti ini ya. Nah, untuk sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? 9, 10, 6 ini. Atau sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, terima kasih Mbak Ninda, bisa di stop share. Ya Bu, saya stop share Bu ya, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke 9.10.5 Afif Dean. Baik Bu, saya izin share screen. Iya, silakan. Baik, apakah sudah terlihat share screen saya? Loading, tunggu sebentar. Baik. Ini sudah muncul. Sudah muncul, bisa mulai dijelaskan soal baru penyelesaiannya. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan soal 9.10.5 drying in continuous tunnel dryer. Jadi terdapat sebuah feed sebesar 700 pound mass dry solid per jam mengandung X1 sebesar 0,4133 pound H2O per pound dry solid dan X2 sebesar 0,0374 pound H2O per pound dry solid dalam continuous counterflow tunnel dryer. Terdapat sebuah udara kering sebesar 13.280 pound dry air per jam masuk pada dryer dengan nilai H2 sebesar 0,0562 pound H2O per pound udara kering masuk dengan temperatur bulb sebesar 119 derajat Fahrenheit. Lalu desaturation humidity pada 119 derajat Fahrenheit dari humidity chart. Terdapat nilai HW sebesar 0,0786 pound H2O per pound udara kering. Lalu diketahui A per LS sebesar 0,3 feet kuadrat per pound mass dry solid. Lalu terdapat eksperimen pada constant drying pada equilibrium critical moisture content didapatkan nilai sebesar XC sama dengan 0,0959 pound H2O per pound dry solid. Lalu KYMB sebesar 30,15 pound mass udara per jam feet kuadrat. Lalu dalam falling rate period, the drying rate itu proporsional pada X. Lalu disuruh untuk menentukan time in the dryer pada constant rate dan pada falling rate.
Baik, ini merupakan penyelesaiannya. Jadi diketahui LS sebesar 700 pon solid per jam, lalu X1 sebesar 0,41 ketika pon H2O per pon solid, X2 sebesar 0,0374 pon H2O per pon solid, lalu G atau rate ring sebesar 13.280 pon mass dry air per jam, lalu PG sebesar 203 derajat Fahrenheit, H2 sebesar 0,0562 pon H2O per pon dry ring, TW sebesar 119 derajat Fahrenheit, lalu HW sebesar 0,0786 pon H2O per pon dry ring. Diketahui nilai A per LS sebesar 0,3 feet kuadrat per pon mass dry solid, lalu XC sebesar 0,0959 pon H2O per pon dry solid, lalu KYMB sebesar 30,15 pon udara per jam feet waktu. Ditanyakan time constant rate period dan time falling rate period. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Pertama-tama mencari HC dengan menggunakan persamaan 9.1031 700 pon solid per jam dikalikan dengan XC dan X2 0,0959 dikurangi 0,0374, lalu sama dengan G-nya 13.280 dalam kurung HC min H2-nya 0,0562, lalu didapatkan HC-nya sebesar 0,0593 pon H2O per pon dry ring. Lalu selanjutnya mencari H1 dengan persamaan 9.1023 GH2 tambah LS kali X1 sama dengan GH1 tambah LS kali X2. Lalu masukkan ke persamaan data-datanya, G-nya 13.290, lalu H2-nya 0,0562 sama dengan, lalu LS-nya tambah LS-nya 700 L pon mass dry solid per jam kali X1-nya 0,4133 sama dengan G 13.290 kali H1 ditambah LS-nya masukkan 700 pon dry solid per jam, lalu X2 0,0374 didapatkan H1-nya sebesar 0,076 pon H2O per pon dry ring. Lalu langkah selanjutnya mencari time constant rate zone menggunakan persamaan 9.1035, itu G per LS kali LS per A kali 1 per KYMB kali LN HW min HC per HW min H1. Pertama-tama mencari A-nya, yaitu mohon maaf ini A per S kali LS ya. Jadi 0,3 feet kuadrat pon dry solid kali LS-nya 700 pon dry solid per jam. Didapatkan A-nya 210 feet kuadrat per jam. Lalu dari sini dimasukkan ke rumusnya di 9.1035 ini. G-nya 13.280 per LS 700 kali LS-nya 700 per A-nya 210, 1 per KIMB-nya 30,15, LN HW min HC 0,0786 min 0,0593, HW min H1 0,0786 min 0,076, didapatkan 4,24 jam. Lalu selanjutnya mencari time falling rate period zone. Kita menggunakan persamaan 9.1042, yaitu G per LS kali LS per A kali SC per KYMB kali 1 per HW min H2 G per LS tambah X2 dikali LN XC kali HW min H2 per X2 kali HW min HC. Lalu dimasukkan ke persamaan seperti ini.
G masukkan 13.380, LS-nya 700, lalu LS ini 700, RA-nya 210, kali XC-nya 0,0959 per KYMB-nya 30,15, lalu 1 per HW-nya 0,0786 min K2-nya 0,0562 dibagi LS-nya 700 tambah X2-nya 0,0374 dikali LN X-nya 0,0959 dikali HW 0,0786 kurangi H2 0,0562 bagi X2-nya 0,0374 dikali HW-nya 0,0786 dikurangi 0,0593 didapatkan 0,4741 jam. Seperti itu. Sekian dari saya. Ini mungkin koreksinya adalah gambar sistemnya ya nggak ada. Jadi harus digambar sistemnya. Mana inletnya, mana outletnya gitu ya. Maksud saya tuh yang kayak di pekerjaan 996 tadi itu kan titik 1, ya ini stream 1, terus mana stream outlet, mana stream inlet, itu ada penjelasannya di mana gambarnya. Jadi di 995 itu juga sebaiknya ada. Cuman kan kalau di 995 itu tidak ada recycle stream gitu ya. Jadi cuman di sistem yang dryer aja. Inletnya dryer, 2 inlet, terus outletnya dryer, 2 outlet, itu kamu gambarkan di sana. Nanti mana yang tadi kan kalau tidak salah ada yang titik 1, ada yang titik 2, itu kamu tentukan dulu di mana, karena itu penting. Tadi sekali lagi mengenai pembacaan mass balance. 9031 itu kan persamaan 9031 itu kan merunutnya dari figur 913. Jadi ya kamu gambarkan aja 913 kan sama gitu ya. Itu koreksinya. Terus kemudian kalau yang di sini nilai X1-nya sama X2-nya sudah dalam bentuk free moisture content, berarti sudah per dry solid gitu ya. Terus tadi perhitungan dalam constant rate zone-nya ini ya. Oh, ini AS per LS ya. AS per LS sama dengan ini T 91035. Oh ya, sudah benar. Jadi kalau yang di contoh soal atau problem-problem sebelum pertemuan hari ini itu kan biasanya dalam batch gitu ya, dryingnya itu dalam batch, maksudnya tidak continuous. Kalau batch itu kan ya masuk ya keluar, masuk terus diolah, terus nanti kalau sudah dalam periode waktu tertentu baru dikeluarkan. Nah kalau di continuous itu kan ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, meskipun ada yang masuk, ada yang keluar, itu nanti tetap dalam proses pengeringannya itu ada yang constant rate, ada yang falling rate. Karena kalau constant rate itu kan biasanya adalah ketika melakukan drying pada air atau H2O yang ada di surface. Nah, ketika sudah mulai masuk mengeringkan moisture yang sudah masuk ke dalam porinya padatan itu, atau H2O yang bonded gitu ya, kan ada unbound water sama bonded water. Nah, itu biasanya mulai masuk ke yang falling rate. Tapi pada dasarnya dalam prosesnya itu ada yang masuk, ada yang keluar.
Terus itu ketemunya berapa waktunya pada konstantnya? 4,24 jam. Udah sama ya kayak yang di jawabannya yang di buku ya. Yang falling rate-nya juga berapa? 0,47. Iya. Ya, udah benar. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Permisi Bu, Ya. saya mau bertanya untuk penjelasan dari figur 9, 10, 5 Bu. Saya belum paham, soalnya kemarin sepertinya sama Pak Kus untuk materi 9, 10D ini belum dibahas. Materi mana? Yang ini Bu, continuous counter current drying itu sepertinya belum dibahas. Sudah dibahas. Yang mau ditanya yang mana? Yang figur 9, 10, 5 Bu. Oh, figur 9, 10, 5 gitu ya. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu bukunya. Bisa di stop share dulu Mas Afif, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi 9, 10, 5 itu sebenarnya ya sama. Apa namanya? 9, 10, 5 itu sebenarnya adalah ini loh, kan ada judulnya temperature profile for continuous counter current dryer. Nah, sebelum itu ini kan sudah kan, ini kan yang apa namanya? Ini tuh kan yang kalau ada recycle-nya itu ya. Nah, tapi sebenarnya awal mulanya itu sama aja dari yang ini 913. Ini kan counter current, berarti kan antara stream solid sama streamnya gas ini itu arahnya itu berkebalikan, gitu ya. Jadi solidnya masuknya dari sebelah sini, gasnya masuknya dari sebelah satunya, gitu ya. Nah, kalau misalkan pada proses drying itu kan biasanya kita bicaranya pengamatan orang awam gitulah ya. Suhunya gas itu kan suhu gas ini yang masuk ini biasanya akan lebih tinggi daripada suhu outletnya. Begitupun di solid gitu ya. Suhu solidnya yang masuk ini lebih rendah daripada yang keluarnya. Jadi ini harus sudah dipahami lah. Sistemnya seperti ini. Kemudian, nah ini adalah profil temperaturnya. Jadi nanti kan ini yang udara pengering atau gasnya itu dengan profil yang counter current seperti ini, dia masuknya dari sini, gitu kan? Makanya ini panahnya kan ke sini. Kalau solid itu masuknya kan dari sebelah sini, dari TS1 menuju ke TS2. Makanya arah panahnya untuk yang solid itu ke arah kanan gini ya. Nah, gasnya itu masuk pada TG2 gini. Nanti suhunya akan turun sampai di perhitungannya nanti berapa, atau nanti di ketentuannya berapa, sampai di TG1. Nah, pada proses dryingnya, di sini itu kan
solidnya di sini. Nah, biasanya yang di constant rate ini kan modelnya sama kayak yang di figur 951 itu ya. Itu juga ada constant rate karena biasanya yang di sini tuh kalau misalkan ini itu partikel gitu ya, partikel yang mau dikeringkan. Kalau masih basah itu biasanya masih ada air-air yang molekul water gitu yang menyelimuti di luarnya. Jadi nanti ketika proses drying kontak dengan udara pengering atau media pemanas, dia itu ya udara yang di sini itu yang di permukaan itu kan cepat gitu ya, tidak ada hambatan sehingga konstan gitu. Nah, nanti kalau ketika sudah masuk mulai drying yang masuk ke dalam pori atau apa, itu nanti biasanya akan mulai susah karena ada hambatannya gitu kan ya. Sehingga dia mulai masuk ke yang falling rate-nya. Nah, profil suhunya ya ini ketika dia di constant rate, nanti itu sampai pada critical ini yang C ini kan nanti yang bagian XC-nya gitu ya. Dia tuh suhunya remain konstan si solidnya ini. Baru nanti ketika sudah mulai masuk ke falling rate, dia si solid ini akan mulai naik suhunya sampai di TS2. Kenapa mulai naik ya? Ini tadi kan saya katakan pembayangannya gitu ya. Airnya itu masih ada di luar menyelimuti atau kontaknya itu mudah dengan udara pengering sehingga ya ketemu langsung keluar, ketemu langsung keluar. Kalau bayangannya tuh kayak yang tadi dijelaskan di humidification continue gitu ya. Ini kan ada interface, terus di sini ada liquid, di sini ada gas. Nah, ini kan dua permukaan ini saling bertemu sehingga dia bisa menguap atau berpindah fase dari liquid ini dibawa oleh gas itu dengan cepat. Tapi begitu ada yang di dalam-dalamnya sini, nah itu kan agak sulit karena interface-nya antara liquid moisture itu dengan gas yang mau mengeringkan tidak langsung bertemu sehingga nanti otomatis solidnya ini akan terpanaskan dulu, kemudian panasnya itu digunakan disalurkan ke dalam molekul-molekul air yang tertrap gitu ya untuk bisa melakukan proses drying sehingga di sini solid temperaturnya mulai naik ketika ada di falling rate region. Ya. Ini kan in constant rate zone, unbound and surface moisture are evaporated at the temperature solid remains essentially constant gitu kan. Tapi kalau sudah di sini di zona 2 unsaturated surface bound moisture are evaporated and the solid is dried to the final value X2. Tapi kenapa kok naik di sini? Ya karena solidnya ini pasti kepanasan gitulah karena berkontak dengan udara yang panas dan kering gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini mirip ya antara yang ini 915 sama 951 kalau nggak salah. Tapi pada dasarnya skema sistemnya yang ini. 910 berapa ini? 913. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup ini tadi? Cukup ya? Cukup. Oke. Kalau cukup, mungkin ini saya lanjutkan seperti yang dibilang Pak Kusdianto untuk latihan chapter 10 5 itu ya. Saya buka dulu di buku saya. 10 5
Tadi sudah dikasih satu tugas sama Pak Kusdianto, jadi kayaknya saya nggak bakal. Oh, tapi nanti pembahasannya beda. Ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Kusdianto. Tadi yang minimum error rate juga udah dijelaskan. Coba nanti buat PR dikumpulkannya 2 minggu lagi gitu ya. Ini 1054 sama nih 1053 sama 1054. Ini nanti coba saudara kerjakan. Nanti saya buatkan di classroom ya, slotnya 2 minggu lagi. PR-nya udah jelas ya, yang 1053 sama 1054. Oke. Kira-kira sebelum saya tutup kelasnya ada yang mau ditanyakan dulu tentang bab drying atau PR-nya yang ini? Ibu, saya izin bertanya. Boleh, silakan. Untuk desainnya itu kan mencari Z atau ketinggian Ibu. Lalu untuk tahunnya desainnya itu sudah memenuhi atau belum, untuk pengecekannya bagaimana ya Bu? Yang mana Mbak? Kalau misalkan suatu saat nanti diminta untuk mendesain, terus habis itu kan mencari nilai Z-nya tadi. Nah, terus untuk pengecekan kalau Z-nya itu sudah masuk dan sudah memenuhi dan bisa digunakan untuk aplikasi desainnya itu bagaimana ya Bu? Aplikasi desainnya itu kan Z-nya ya. Itu nanti biasanya apa namanya tadi kan ada yang graphical solution itu kan ya, ada operating line sama yang equilibrium line. Kita lihat lagi di contoh soal 1051 itu ya. Nah, ini kan ada yang equilibrium line, ada yang operating line gitu ya. Ini yang equilibrium line, ini yang operating line. Nah, ini kan TL1 sama TL2. TL1 sama TL2 ini kan sudah kalau dari example 1051 ini kan sudah batasnya gitu kan ya. Nah, ini tadi digerakkan gitu kan dari mana? Ini kan ada tadi kan sudah dijelaskan bagaimana menggambarnya ya. Nah, ini yang penting kita kan nilai value HY-nya gitu kan. Ya inilah nomor yang 4. Jadi kan ini various value TL
between TL1 sama TL2. Jadi dipotong-potong yang banyak gitu ya. Tapi rentangnya TL1 sama TL2. Nah, itu sudah mencakup untuk ketinggian ini. Karena kan kita melakukan integrasi ini kan. Nah, kalau melakukan integrasi ya, betul sama aja. Kalau kita sudah buat dari TL-nya itu rentangnya sudah semua, maka nanti kurvanya yang pada rentangnya itu sudah tercakup semua gitu loh, sehingga ya batasannya dari HY ini sampai HY2-nya ini, HY1 sampai HY2 itu menjadi batasannya. Oh, 15 gitu. Oh, 15, 13. Nah, ya ini kan Z-nya batasannya dari HY1 sama HY2. Ini kan HY1, terus ini adalah HY2. Jadi motongnya di sini, 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 sini gitu. Jadi ya ini batasannya. Sudah cukup menjawab atau belum? Berarti selama TL-nya masuk di rentang TL1 dan TL2, berarti sudah dipastikan ketinggiannya itu masuk gitu ya, Bu? Iya. Kan ini tadi, HY1 kan sama TL1. HY2 kan sama TL2. Gitu. Nanti misalkan TL1-nya ada di sebelah sini, ya nanti sampai sini. Operating line-nya kan berhentinya sampai sini juga nanti. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ya, untuk yang continuous drying tadi kan sistemnya menggunakan counter current gitu, Bu ya. Nah, itu ketika sistemnya diubah menjadi co-current itu penyelesaiannya bagaimana, Ibu? Untuk penyelesaiannya sendiri. Penyelesaiannya itu nanti biasanya kalau jadi co-current, bentar kita buka dulu figurnya ya. Biasanya bedanya itu hanya di profil temperaturnya aja antara co-current sama counter current. Sama performance drying, tapi performance drying itu biasanya tergantung dari apa yang sedang dikeringkan gitu. Sama kebutuhannya, kalau drying suatu material yang tidak tahan suhu tinggi, itu kalau digunakan co-current itu kurang baik. 9, udah kelewatan ya. Oh, kok enggak? 93, figur 93. Figur 93. Oh, 19. Nah, kalau misalkan co-current, berarti kan nanti gasnya itu ya masuknya sama solid gini ya. Ini solid, ini yang gas, ini gasnya, ini solidnya. Nah, secara mass balance itu tetap akan sama persamaannya. Secara energy balance pun juga sama. Cuman nanti profil suhunya yang di figur 9, 10, 5 ini yang berbeda. Karena kok di sini nggak ada. Atau kalau saudara bisa baca di ini yang namanya LMTD gitu ya. Nanti biasanya karena
Ini temperatur. Ini TS1. Ini TG1 gitu ya. Saya agak kurang lupa gimana grafik LMTD-nya, yang jelas ininya jadi, nah paling terlihat itu ininya. Jadi efektivitas panasnya itu kalau di heat exchanger ya, itu jadi tidak terlalu efisien gitu kalau co-current. Tapi kalau counter current ini kan delta T-nya tidak terlalu besar, tapi performance heat transfernya itu bagus kalau yang counter current. Nah, kalau di drying, misalkan pakai co-current, itu saya lebih condong tergantung dari materialnya itu seperti apa. Kalau material yang tidak tahan panas gitu ya, sensitif terhadap suhu, berarti kan dia nanti ketemu langsung dengan high temperatur komponen gitu ya. High temperatur udara. Nah, otomatis dia akan sensitif terhadap terhadap suhu. Tapi kalau yang di sini, ini kan solidnya yang masih wet ini kan pertama kali ketemu dengan udara yang tidak terlalu tinggi suhunya dibandingkan yang di sini gitu kan, sehingga nanti dia lebih aman. Tapi kalau secara mass balance saya rasa sama, karena ini sama-sama inlet dan outletnya sama. Nanti mungkin di sini yang akan berbeda, berapa panas efektivitasnya itu. Kira-kira sudah menjawab ya? Berarti secara rumus sama gitu Bu ya? Persamaannya sama. Berarti apakah nanti diubah menyesuaikan alirannya Bu? Jadi kan alirannya kan beda. Aja, gambar sistemnya aja yang kamu rubah. Kalau ini kan solidnya masuk dari sini, gasnya masuk dari sini, nanti solidnya masuknya dari gasnya masuknya dari sini, keluarnya ke sini, keluarnya ngadepnya sini. Jadi ketemu kontaknya itu profil sistemnya seperti itu. Kalau yang dari perhitungan berarti tetap sama, nggak apa-apa Bu ya? Iya sama, kalau saya rasa sih sama. Misalnya sama semua, apa nanti hasilnya malah nggak sama Bu? Tadi kan harusnya kan hasilnya beda untuk Q-nya. Berarti kalau misal persamaannya sama. Nanti ininya apa namanya, dari ininya yang berbeda, kondisi operasinya. Kayak misalkan, coba kita lihat lagi soalnya ya. Udara 93, keluarnya segini gitu. Nah, nanti ininya yang akan berbeda, kondisi operasinya. Dan ini nanti bukan di kelas OTK, di kelas transfer panas berapa. Kalau misalkan suhunya dikontakkan seperti ini, berapa nanti keluar sama masuknya. Dry solid have heating air enter 93,3, humidity-nya segitu, terus keluarnya 37,8.
Kan kalau misalkan ada sistem ini masuk, ini keluar. Tapi di sini tidak ada udara yang terikut ke bawah. Ini gas ya. Ini liquid. Ini gas, ini liquid. Tidak ada gas yang terikut ke bawah dan tidak ada solid yang terbawa ke atas, kan berarti ya neraca massanya tetap aja in sama dengan out kan. In-nya ini ya gas in ditambah liquid in sama dengan gas out ditambah liquid out. Kan sama jadinya kayak ini. Sama kok. Cuman nanti efisiensi panasnya itu yang berbeda. Nah, nanti dipelajarinnya itu dari transfer panasnya seperti apa profilnya tadi. Coba saudara buka yang namanya LMTD. Ntar saya cari dulu. Bikin kopi sih. Saya carikan dulu sebentar. Kelebihan sebentar nggak apa ya? Nah, ini sudah kelihatan belum? Sudah. Jadi kalau misalkan counter current ini kan yang sebelah kiri sini. Jadi nanti dia delta LMTD-nya bisa lebih besar. Jadi ini apa namanya? Secara heat transfer jadi lebih efisien gitu ya. Tapi kalau yang ini delta LMTD-nya lebih kecil gitu. Karena dia dari 100 langsung ketemu 0, 70 ketemu 60 ini kan kecil. Jadi lebih tidak efisien. Yang beda hanya dari profil suhunya, kondisi kalau dibuat di soal itu kondisi operasinya nanti yang akan berbeda. Berapa banyak panas yang dibutuhkan itu nanti mungkin akan berbeda. Tapi kalau dari segi mass balance sama energy balance, mass balance-nya dulu itu akan sama, co-current sama counter current. Energy balance-nya persamaannya sama, cuma nanti nilai entalpi atau apanya itu kan tergantung dari kondisi operasinya. Kalau persamaannya sama. Itu ya. Sudah cukup ya? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau sudah, saya rasa cukup kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.